Pada tahun 2010, saya membangun usaha warnet yang hampir semuanya saya kerjakan sendiri. Membangun di sini artinya benar-benar membangun karena tempatnya memang belum ada. Mulai dari mengukur luas bangunan, desain ruangan, belanja parts untuk 10 unit komputer, rakit, install, menarik kabel, hingga setting jaringan, semua saya lakukan sendiri. Sebisa mungkin dananya saya hemat. Selagi saya mampu, saya kerjakan sendiri. Saat itu saya masih muda, cekatan, penuh semangat, tampan, dan pemberani. Saya yakin saya mampu dan mewujudkannya. Desember 2010, warnet buka untuk pertama kali dengan hanya 9 PC klien. Saya sangat tidak menyangka sambutan yang sangat antusias dari warga sekitar. Terlebih warnet saya berada persis di depan sebuah sekolah negeri. Pulang sekolah akan selalu menjadi suasana yang sangat riuh di dalam warnet. Saya sempat mempekerjakan 3 orang operator untuk memperpanjang jam operasional saat itu. Tahun berganti tahun, saya mulai digempur oleh 2 warnet saingan yang tarifnya lebih murah. Tetap bertahan di tarif 3.000 per jam, warnet saya mulai kehilangan pelanggan. Ego dan rasa percaya diri saya mengatakan secara spesifikasi komputer, jaringan, warnet saya tidak mungkin kalah bersaing dengan mereka. 2014, laporan keuangan usaha warnet pun mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sehat. Selain bersaing dengan sesama warnet, saat itu smartphone sedang pesat-pesatnya berkembang. Itu adalah eranya Xiaomi Redmi 1S, Asus Zenfone, Samsung Galaxy S, dan tentu saja iPhone 6. Game mobile seperti Clash of Clans, Candy Crush, Subway Surfers mulai naik daun. Saya melihat tren ini dengan jelas dari laporan penghasilan dan mulai berpikir untuk beralih usaha. 2015 saya menjual aset warnet yang sudah menjadi 14 unit komputer dan mengalihkan uang hasil penjualannya untuk membeli sebuah printer DTG, Direct to Garment Printer. Printer DTG adalah jenis printer yang digunakan untuk mencetak desain langsung ke permukaan kain, terutama kaos. Teknologinya bekerja seperti printer inkjet, tetapi menggunakan tinta khusus tekstil yang dapat menyerap ke dalam serat kain. Terdengar seperti cuan sekali. Printer DTG pun sampai bersamaan dengan 1 unit mesin heat press. Dengan plot twist, printer sampai dalam keadaan miring di bagasi mobil ekspedisinya. Luar biasa, mantap. Rincian biaya yang saya keluarkan antara lain printer DTG 17,5 juta rakitan, mesin heat press 4,5 juta, ongkos kirim ekspedisi 3.460.000. Bersemangat memulai usaha baru, saya pun segera menyalakan printernya. Terjadi error blinking yang sebenarnya sudah saya khawatirkan mengingat paketnya sendiri datang dalam keadaan miring. Entah apa yang terjadi, yang jelas printernya nggak mau sampai di mode standby dan langsung memberikan error blinking. Setelah trial and error pun tidak berhasil, akhirnya saya menelepon sang penjual dan berkonsultasi dengan mereka. Seingat saya, konsultasinya pun tidak berlangsung mulus. Seperti layanan purna jual yang mengecewakan. Pada akhirnya saya tetap mencari solusinya sendiri dan menemukan bahwa salah satu kabel fleksi yang longgar. Setelah menggantinya, akhirnya saya sukses mencetak kaos pertama saya.
Kaos kedua dengan tinta warna putih. Sambil mempelajarinya melalui tutorial-tutorial di YouTube, diskusi di forum Kaskus, saya menghabiskan cukup banyak kain bekas dan tinta di awal-awal, sampai saya benar-benar mendapatkan hasil cetak yang menurut saya sudah layak dijual. Setelah sekian banyak percobaan, akhirnya saya membuka toko online pertama saya di Bukalapak yang saat itu sedang ramai-ramainya. Tak lama orderan pertama pun datang, saya pun langsung mengerjakannya dengan sepenuh hati. Waktu itu orderannya adalah kaos dengan logo Uchiha Clan di bagian belakang. Kemudian orderan custom pertama berupa tipografi. Lama duduk di depan komputer selama buka warnet, secara tidak sadar ternyata mengasah kemampuan saya menggunakan aplikasi editing seperti Photoshop dan Illustrator. Tak terlalu mahir, tapi saya rasa sudah cukup untuk keperluan printing kaos pada saat itu. Tak hanya berdiam diri untuk kaos custom, saya juga membuat mockup kaos untuk desain-desain menarik yang langsung saya pajang di dua marketplace terbesar saat itu, Bukalapak dan Tokopedia. Berikut adalah sekian banyak foto dan video yang berhasil saya abadikan saat itu. Jadi sebenarnya video ini adalah sebuah arsip buat saya, atau mungkin buat keluarga saya, atau mungkin buat siapa saja yang ingin tahu usaha DTG printing ini. Hingga akhirnya saya mengalami kendala besar kedua, printhead macet. Printhead tidak menyemprotkan tinta dengan sempurna. Saya sudah coba atasi dengan menggunakan Windex, namun tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya saya membeli printhead baru dari Alibaba. Bayangkan downtime-nya berapa lama menunggu kiriman barang dari Cina. Tidak ada kaos yang saya produksi sepanjang menunggu printhead baru ini, kecuali kalau warna desainnya hitam. Printhead baru datang, kemudian toko online saya buka full kembali dengan mengaktifkan produk-produk yang warna-warni.
Seiring waktu berjalan, kelemahan printer DTG ini pun mulai saya rasakan. Cukup lama pada produksi massal, misalnya orderan gambar yang sama untuk beberapa kaos. Biaya tinta mahal, terutama tinta putih yang seharga Rp325.000 untuk 100 ml. Jika lama tidak digunakan, tinta putih sangat berisiko mengendap. Mesin yang kurang handal, dengan kata lain sangat sering bermasalah. Kurang presisi, posisi print lapisan kedua yang meleset hingga menyebabkan efek berbayang pada kaos. Terakhir yang paling penting, kurang tahan cuci. Untuk itu tahun 2017 saya menambahkan mesin baru yang lebih ramah perawatan, Cutting Polyflex. Sebelum saya putuskan membelinya, tentunya saya mengikuti pelatihannya terlebih dahulu yang disediakan secara gratis oleh tokonya. Seperti inilah pelatihan yang saat itu saya rekam karena saya sadar sekali bahwa ingatan saya tidak terlalu bagus. Dengan video ini saya harapkan masih bisa saya ulang-ulang kembali di rumah. Y atas bawah, maju mundur gitu ya. Atas bawah, maju mundur bahannya. Ya. Terus di sini ada menunya bang. Kalau force ini untuk tekanannya, tekanan jarumnya. Kalau yang speed ini kecepatan dia motong, kecepatan dia cutting. Tapi makin cepat biasanya makin kurang ini ya, kurang. Kalau dia ya. makin detail bang, makin detail tulisannya tuh. Dilambatin aja ya. Dilambatin aja. Ya. Ini biasa kan kalau bahan PVC kita, kalau di sini dia 75-70 porsinya. Kalau PU 30-35. Tapi nanti kan kalau abang udah lama kan makainya itu kan lama-lama nanti kan tumpul jarumnya. Jarumnya itu udah tumpul kan. Jadi abang jangan abang hafal 75-70 itu. Sebelum abang tes
sebelum abang cutting abang tes dulu. Nanti tekan tes ini kan, nah dia tuh nanti ngating sendiri, tapi desainnya nanti cuma kotak gitu aja. Udah gitu aja deh bang. Kalau yang ini jangan disentuh. Yang ini jangan disentuh. Kalau kesentuh pun abang balikkan lagi ke nol. Soalnya ini kan pengaturan untuk mesinnya. Emang udah dari sananya nggak boleh disentuh. Scale itu ya. Iya. Yang ini untuk kontur. Tapi kalau abang mau kontur kan, abang harus beli CD-nya lagi. Kontur cut berarti yang di print duluan itu ya? Stikernya itu yang udah di print kan, tinggal abang ngambil di sini aja. Iya, okay. Berarti ini nggak kepake lah gitu ya? Dipakai. Yang ini nggak usah disentuh kan. Ini sebenarnya bisa dipakai. Cuman kalau kita misalnya udah nggak mau pakai komputernya lagi, cuman kita masih mau ngating, nah, tinggal dipencet refit ini aja, refit. Nanti udah ngelanjutin lagi cuttingannya, tapi untuk gambar yang sama komputer gitu ya? kita ini udah nggak aktif lagi. Nah, kalau yang ini jangan disentuh. Yang ini untuk mengganti background yang di layarnya nih. Skin color. Udah cuman itu aja bang. Ganti itu tadi? Buka jarumnya kan. Nah, ini nggak usah dibuka sampai habis, dilonggarin aja kayak gini, dilonggarin aja sedikit, baru dibuka. Kalau mau ngebukanya, buka jarumnya. Ini kan udah kita pasang dari sana kan. Ini mau dibuka kan, tekan aja nih agak, tekan sampai habis gini, dibuka. Kalau masangnya pun kayak gitu aja bang, nggak usah dibuka-buka yang hitamnya ini, nggak usah dibuka sampai habis, tinggal masukin aja gini. Soalnya ini kan kepalanya ini udah pakai sistem magnet, jadi kalau kita giniin pun nggak jatuh-jatuh deh. Iya. Matanya ini kan, cara kita masangnya nih. Nanti kan matanya ini kan pertama kali pasang kan belum muncul kayak gini kan. Nah kayak gini lah dia. Pertama kali kita pasang nanti kayak gini. Nanti kalau abang mau cutting, dia matanya itu hanya keluar 1 mili aja. 1 mili aja, gak usah banyak-banyak. Nanti kalau terlalu keluar, tembus nanti cuttingannya. Nanti segitu aja. Iya. Segini aja, 1 mili nih. Segitu aja. Itu settingnya dari sini? Dari yang hitam ini. Segini aja. Kalau masangnya pun kayak gitu juga. Tinggal kunci gini. Kunci sekeras-keras gitu ya? Enggak usah keras sekali pun. Sampai gini aja udah gitu ya? Sampai ketat aja dia. Kalau keras sekali nanti kan takutnya dol dia kan. Abang udah pandai desain, udah pandai pakai Corel? Corel enggak, itu dia kemarin aku pakai. Kalau aku Illustrator makanya. Pakai AI. Pakai AI bisa juga, tapi kebanyakan orang Indonesia kan bisanya Corel. Percetakan ya. Nanti ku pelajari lagi lah kalau Illustrator. Kebetulan nggak ada ya Illustrator. Nggak ada di sini. Kami pakai Corel. Saya dapatnya 21 kan. Ini 12 tadi kan. Nah, ini kan udah lebih kan lebarnya. Ini ngukurnya dari 0 situ ya? Ya dari 0. Ukurnya. Ya. Ini kan dia 51. Udah lebih kan. Tingginya 16. Di sini tadi 2 kan. Udah bisa kan. Udah tinggal kita taruh kan. Ini digeser sesuai ininya bang, sesuai roda-rodanya ini, jangan lari dari roda-rodanya. Harus tiga-tiganya menjepit ya? Iya harus tiga-tiganya menjepit, kalau enggak nanti kan waktu cutting kan kadang dia mau lari bang. Nah inilah fungsinya yang roda-roda itu, inilah fungsinya maju mundurnya ini. Ada ketentuan harus seberapa banyak dia sampai ketemu itunya ya? Iya nanti bisa diatur dari sini bang. Ini kan sebelum kita mau ngeprint, kita seleksi dulu. Seleksi itu inilah dia kotak-kotak yang putus-putus itu namanya seleksi. Nah
udah kayak gini kan, diklik file, print, ininya diganti cutter, layoutnya diganti jadi top left corner, top left. dimulai dari kiri. Tapi sebelum itu jangan lupa Bang millerkan dulu. Ini kan belum miller kan, ini kalau di baju Bang print terbalik. Oh iya. Kayak gini. Terus kita print. Ininya force-nya jangan lupa diganti Bang. Ini kan PU kan 70. PU 70. Ya 70 75. 75 aja lah kita bikin. Nah ininya Bang, ini kan udah kita seleksi kan, ininya diganti dengan selection. Baru lagi di print. Cek, tapi sebelum di print cek dulu Bang, mana aja yang belum diganti. Nah, barulah jalan ya kan. Gimana tadi Bang? Dinormalkan? Di view ini Bang. View? Normal. Oh iya. Berarti yang sebelumnya itu Sebelumnya tuh kayak ini. wireframe. Baru di normalkan gini kan. Baru diseleksi kan. Terus trace. Trace ya. Line art. Itu kan belum vektor dah kan gambarnya kan. Baru di vektor kan. Nengok vektornya tuh Abang tahu? Vektor nggak vektornya? Apanya? Vektor nggak vektornya. Kalau nggak vektor kan tadi kan kita Kabur. tengok kan nggak ada dia kan titik-titik ini kotak-kotak ini. Kalau udah vektor dia ada kotak-kotak gini Bang. Iya. Itu baru bisa dia di apa? Sebelum itu di ungroup all kan. Klik keluarnya gini, terus klik shift, tekan shift ini. Kita pilih warna yang mau kita pindahkan. Kayak ini kan merah. Merah. Setelah itu dilepas shiftnya kan, barulah tarik. Grafiknya kurang. Kalau kayak gini, tinggal Abang kontrol Z aja. Yang belum di terikut tadi kan yang ini kan. Udah kan? Terus yang biru kan, biru sama biru. Sebelum itu kan, ini diseleksi dulu, digrup kan. Kalau enggak dia nanti ikut. Ini grup. Ya, ini kalau gini dia nggak ikut lagi. Kalau kita pindahin yang ini dia nggak ikut. Terus kalau yang ini, klik yang biru ini, Nggak ada ini ya. Kalau di Illustrator ini tinggal select same color aja. enggak, di sini nggak ada. Nah, itu dia. Makanya tuh menurutku lebih enak Illustrator. Tinggal milih warna yang sama. Ya. Oh ini kurang.
Ini kan apanya? Ini layoutnya. Kalau secara biaya bisa dibilang sebenarnya misalnya bikin 3 warna aja nih kan. Jadi 3 kali lipat biayanya sebenarnya kan. Iya. Karena ukurannya sama persis gitu ya. Iya. Misalnya kayak bikin logo ini kan. Iya. Birunya 1. Iya. Ininya 1. Ditimpa-timpa dia. Bisa jadi lebih mahal malah dari DTG. Nanti kan diajarin nanti sama Cici nanti cara penghitungannya, Bang. Hari ya, udah sih itu bulan 1 kemarin aku ikut. Cara-cara penghitungannya Bang udah diajarin. Cuma udah lupa. Nanti Sabtu aku datang lagi lah. Ini aja udah nekat terima order aku nih. Udah nerima order lah, Bang. Ini berarti pisaunya sejauh-jauhnya dia dari 0 itu ya? Iya. Tapi dari sini pun bisa, Bang. Cuma nanti kan waktu di sini kan agak susah dia. Nanti waktu motongnya kan agak terangkat-terangkat gini dia, karena nggak dijepit. Oh, gara-gara nggak dijepit ya? Kalau itu kan langsung dia terjepit itu kan. Nanti kalau kita ikutin ini untuk cutting kan, ada petaknya nanti, ada ikut kotaknya. Ini dibuang aja. Ini kan nggak perlu. Buang aja. Dan tinggal di print, selection, layout, format, print. Nggak dapat bahannya berarti. Kalau misalnya kejadian gitu tadi, misalnya Tinggal ternyata nggak dapat reset gitu, aja, Bang. reset aja. Balik lagi dia. Tinggal di reset aja. Terus di sini nanti Abang cancel aja apanya. Printing Ya. atau kecilin aja, Itu kan ngaruh ya. terlalu besar kali ya. Ntar. Nanti ngaruh dia kalau kita kecilin. Kalau di sini dia kena. Seberapa dingin? Harus teliti juga ya kalau lebih dari satu warna ya.
bentuk gini bisa kan? Iya. Tangannya dulu. Nah, Udah, Mas. gitu ya. Apa kemarin katanya ada masking juga untuk bantu gitu, cuma udah sayang biayanya kan. Mesin cat. Nah, Ini lah nanti abang simpan aja Bu. iya bagusan ini aja ya. Sayang biayanya. Flash abang di rumah udah ada. Ada. Merek apa Bang? Merek-merek Cina itu. Mau beli di sini juga kemarin. Enggak, dari Jakarta. Aku ngambil DTG di Jakarta, paket waktu itu. Di sana ini. Ada ya, Rinal juga ya. Termasuk mahal lu mesin press ini ya. Kayaknya beli sekali udah nggak mikirin itu lagi lah. Kali sedikit dia. Kalah dia yang kali sedikit dia. Kali sedikit. Itu pun yang terbuka. Ini abang belanja bahan lagi. Iya. Yang pertama Apa ada desain abang mau abang buat di sini? Tante. Buat itu nggak tahu bagaimana siapa. Oh, desain kakak ini ya? Enggak. saya nabangin lah. Rizky sendiri semua. Seperti ini deh. Hebat Rizky. Standing applause untuk Rizky. Mantap. Ada desain abang mau abang buat. Nggak usah lah, ini aja dulu apa. Kalau file aku nggak bawa. Mungkin nantilah Sabtu aku bawa file. Cutting polyflex atau juga sering disebut sablon polyflex adalah metode cetak kaos menggunakan bahan vinil atau polyflex yang dipotong sesuai desain, lalu ditempelkan ke kain dengan bantuan mesin press. Dibandingkan DTG, metode ini memiliki keunggulan, warna tajam dan solid. Sangat cocok untuk keperluan satu atau dua warna desain. Dengan demikian, sebagian file desain yang memiliki satu atau dua warna, saya alihkan menggunakan mesin cutting ini, sehingga memang warnanya terlihat lebih solid. Sedangkan untuk desain rumit dengan titik-titik kecil, warna-warna gradasi, tentu saya kerjakan dengan printer DTG.
Bahan Polyflex juga tersedia beraneka ragam yang cukup unik seperti glitter, dan glow in the dark. Titik dulu. Udah, matikan. Baru yang ini. Ya langsung aja. Selain desain custom dan membuat desain sendiri, saat itu saya juga mencoba menjual stiker Polyflex-nya untuk diaplikasikan sendiri di rumah dengan bantuan setrikaan. Seperti ini videonya. Untuk desain lebih dari satu warna, Polyflex membutuhkan sedikit trik, tapi saya pun mulai memperbanyak atau menerima desain 2 warna, 3 warna, dan seterusnya. Tentu dengan harga yang akan semakin mahal. Untuk sementara, kedua mesin yang saya punya ini, baik printer DTG maupun mesin cutting, bersinergi dengan cukup baik. Saya bisa menerima orderan dengan desain yang rumit tanpa batasan warna, maupun satu warna yang tentunya akan memperkecil kos produksi. Seru sekali seingat saya, pekerjaan itu sungguh saya nikmati. Pagi hari membuat desain, siang hari mencetak orderan yang masuk, malam hari memposting produk ke marketplace, Instagram. Barang orderan pun siap dikirimkan esok harinya. Bahkan saya sudah menjadi member khusus di suatu supplier kaos polos yang memberikan harga grosir, meskipun saya hanya datang untuk membeli satu kaos saja. Saat itu saya berpikir ini masih bisa berkembang. 2018, printer DTG sudah mulai tidak layak digunakan karena proses printingnya yang semakin melambat dan menghabiskan terlalu banyak waktu hanya untuk mencetak satu kaos saja. Akhirnya saya pun memutuskan untuk tidak menggunakannya lagi. Jadi sejak saat itu saya hanya mengandalkan mesin cutting dan akhirnya menjual printer DTG keluar kota yang saat itu pembelinya mengaku ahli dalam hal servis printer. Saya sudah terangkan bagaimana kondisinya dan beliau setuju untuk membelinya. Printer DTG berhasil terjual dan saya lanjutkan dengan menonaktifkan seluruh produk kaos yang hanya bisa dicetak dengan printer DTG. File-file desainnya saya upload ke penyedia layanan cetak custom tis.co.id. Sembari berjalan, saya juga menerima jika ada pesanan khusus di luar kaos seperti misalnya gantungan kunci custom, mug, dan lainnya yang masih berhubungan dengan desain. Menjual kaos polos, raglan, lengan panjang, mencari ide desain di mall,
Tiba-tiba pada suatu hari di bulan Juni 2018 saya menerima email dari Google yang isinya adalah pembayaran. Wow, sungguh saya tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Ternyata channel YouTube yang iseng-iseng saya isi dan bahkan saya kadang gak ingat menguploadnya, mendapatkan kiriman pembayaran yang bisa dicairkan di agen Western Union terdekat. Jumlahnya 100,64 US dollar. Besoknya saya pergi ke Bank Mestika dan hey, saya berhasil mendapatkan uang sebesar Rp1.414.000. Kalian tahu nama channelnya apa? Ya, betul sekali, Dizzy Explorer. Saya kasih tahu sedikit rahasia bahwa channel YouTube Dizzy Explorer ini dulunya berisikan video-video yang saya ambil dari Bigo Live. 2017-2018 adalah masa boomingnya Bigo Live yang isinya apa? Wanita-wanita seksi kadang kelewat batas. 1000 subscribers pertama saya tak lain tak bukan adalah para penonton beginian. Ternyata video seperti itu mendapatkan views yang sangat banyak. Saya pun semakin rajin memantau Bigo Live di depan komputer sambil bersiap-siap merekam. Ternyata YouTube dulu tidak seketat sekarang. Sampai akhirnya YouTube memperbaharui peraturan-peraturannya dan channel saya pun terkena strike serta monetisasinya dicabut. Sayang sekali saudara-saudara. Saya pun melanjutkan sablon kaos satuan dan hampir melupakan channel YouTube Dizzy Explorer ini. Begonya saat itu saya sama sekali tidak terpikir untuk membuat konten tentang usaha sablon kaos satuan ini. Saat itu memang saya belum mengembangkan jiwa pentang kreator yang dengan sigap mengeluarkan kamera HP di dalam situasi apapun. Usaha tetap berjalan seperti biasa, desain, posting produk di marketplace Bukalapak, Tokopedia, Shopee, posting Instagram, membalas DM dan WhatsApp, memotong polyflex, menempatkan desain dan mempres kaos. Oh ya, orderan paling banyak justru datang dari jalur Instagram, bukan dari marketplace. Saya juga melempar orderan yang lebih cocok dikerjakan manual ke rekanan sablon manual, mencoba menerima bordiran dan kembali melempar ke rekanan yang akhirnya saya putuskan untuk tidak diteruskan karena rekanan yang nggak bisa diandalkan. Mencoba berbagai bahan polyflex, mencari sendiri kode warnanya, membuat mockup yang lebih baik agar mendekati hasil akhirnya, membuat kolase pilihan warna kaos, sampai akhirnya supplier kaos saya menyediakan printer HTF atau Heat Transfer Vinyl. Saya pun mencoba membuka kembali file-file DTG saya dan mulai menggunakan jasa print HTF ini. Tapi karena hitungannya per meter, saya harus memanfaatkan ruang kosongnya dengan turut mencetak desain-desain yang sebenarnya tidak ada orderannya dan berharap suatu saat desain itu ada pembelinya, sehingga saya tinggal melakukan press ke kaos atau bahan kain yang diperlukan. Menerima orderan jaket kelas. Menerima orderan seragam. Juni 2019 saya coba mendaftarkan diri menjadi driver ojol yang ternyata setelah saya jalankan hasilnya juga cukup lumayan saat itu. Terlebih karena adanya program bonus dengan sistem poin yang total bonusnya saja Rp150.000. Ditambah dengan ongkos-ongkos yang didapat, penghasilan ngojol saat itu memang sangat membantu urusan dapur. Sablon polyflex tetap berjalan. Di saat belum ada orderan, saya on-bid aplikasi ojol, menjalankan orderan yang masuk. Oke, kita lanjut ya. Sekarang sudah dibuktikan, Mbak, ketika kita melakukan pengereman normal dengan belakang saja, depan saja, dan kombinasi, mana yang lebih efisien, Pak? Kombinasi. Makanya kenapa?
Menurut kecepatan 30-100 lakukanlah pengereman kombinasi. Karena apa? Ini kilometer yang sering kita lewati setiap hari. Ya, range-nya yang sering itu. Sayangnya keseruan ini nggak berlangsung lama. Awal 2020, persisnya bulan Maret, kasus COVID pertama dikonfirmasi di Indonesia. Kita semua masuk di era pandemi COVID. Pembatasan sosial berskala besar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Setiap hari kita disuguhkan berita update tentang wabah virus ini. Tak lama orderan kaos terhenti. Orderan ojol pun sangatlah sepi. Tiba-tiba penghasilan terhenti. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, uang semakin menipis. Pandemi COVID-19 sangat mempersulit dunia usaha di berbagai sektor. Penurunan pendapatan, banyak usaha mengalami penurunan pelanggan akibat pembatasan sosial, lockdown, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. PHK dan pengangguran, pembatasan transportasi. Karena kebutuhan harian yang semakin mendesak, akhirnya saya menjual mesin cutting beserta mesin heat press-nya. Mulai saat itu saya benar-benar mengandalkan penghasilan dari ngojol. Pakai masker, parkir, Masker pun jadi masalah. Masker. Seru ya, cuma kayak gitu aja ya. September 2020, dari uang prakerja, saya memberanikan diri membeli kamera action dan mulai mengisi channel YouTube saya. Disitulah perjalanan Dizzy Explorer dimulai. Baik guys, demikian dulu video dari saya kali ini. Durasinya sangat panjang karena sebenarnya video ini adalah backup Google Photos yang semakin sesak. Saya membutuhkan ruang penyimpanan yang lega, dan kalau saya cek ternyata foto dan video usaha kaos saya lah yang paling mendominasi isi galerinya. Jadi kenapa tidak saya pindahkan saja ke YouTube sebagai dokumentasi bahwa saya pernah mengerjakan usaha kaos. Barangkali berguna untuk seseorang, atau 100 tahun lagi secara perlahan channel YouTube ini bisa meledak dan menghasilkan uang secara pasif. Tidak ada yang tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dizzy Explorer pamit. Udah siap? Mau terasa ya?